Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana keadaan teman-teman? Baik. Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Media pembelajaran kali ini itu ada 4. Yang pertama ada petunjuk, kompetensi, materi, dan evaluasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai petunjuk. Di sini saya sudah menulis beberapa petunjuk dalam media pembelajaran kali ini, bisa dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Silakan dibaca. Baik, bagaimana semuanya sudah paham untuk petunjuk pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, kita next. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kompetensi. Kompetensi dasar 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah indikator. 1.1.1 mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 2.1.1 menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3.1.1 identifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4.1.1 membuat laporan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, kita next. Yang ketiga adalah materi. Kita mulai materi pada hari ini. Materi pertama di sini semuanya dipersilakan untuk membaca tentang Pancasila. Ibu akan menjelaskan sedikit. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Jadi kita bisa pahami bahwa Pancasila merupakan hal yang penting dan satu paket lengkap untuk menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun ada 5 sila, namun setiap sila
itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan dan bersifat mutlak. Begitu, kita lanjut materi berikutnya. Materi kedua yaitu kita semua mengamati ya tentang kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, antar pulau, satu dengan yang lainnya, disatukan oleh laut yang mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial dan budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, beragam suku bangsa, yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragam agama, golongan, dan kelompok masyarakat. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ini tidaklah menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dan yang lain saling melengkapi. Jadi, negara Indonesia bisa dibilang adalah negara maritim karena memiliki banyak sekali potensi yang besar dari pulau, budaya, agama, dan sosial budayanya. Ada golongan kelompok, agama, dan lain sebagainya. Jadi, kita sebagai negara Indonesia, maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus saling menghargai setiap budaya dari pulau negara Indonesia. Karena kita bisa lihat di Pulau Jawa itu banyak sekali potensinya. Dan kita harus menghargai satu sama yang lainnya, begitu dengan pulau-pulau negara yang ada di negara Indonesia ini. Baik, kita next. Materi ketiga. Materi ketiga ini teman-teman bisa mengamati ya. Jadi di sini ada 4 gambar. Jadi teman-teman disuruh mengamati. Untuk mengamati gambar tersebut, bila tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Dan tanda silang ditunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Ini yang pertama ada keroncong. Menurut teman-teman keroncong itu hasil budaya asli Indonesia apa bukan? Keroncong itu suatu musik atau ya suatu musik gitu kan, musik kan ada jazz, pop, dan lain sebagainya, dan keroncong ini merupakan salah satunya. Nah, menurut teman-teman keroncong merupakan budaya asli Indonesia bukan? Betul, keroncong adalah budaya asli negara Indonesia. Yang kedua ada reog. Reog, tahu kan reog teman-teman? Nah, reog juga merupakan budaya asli negara Indonesia. Yang ketiga ini ada di Bali ya, itu ada kayak kecak gitu. Nah, itu juga merupakan budaya asli negara Indonesia. Yang ketiga ini ada barongsai. Barongsai ini bukan budaya asli negara Indonesia ya teman-teman. Ini barongsai ini merupakan budaya campuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Jadi yang dicentang adalah keroncong, reog, dan kecak dari negara Bali, dari Pulau Bali, dan ini itu merupakan peleburan dengan budaya luar negeri. Baik, kita next.
Di materi keempat ini, teman-teman mengamati perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tuliskan di kolom berikut ini. Nah, di sini ada 2 kolom. Yang pertama itu adalah cangkupannya dan yang kedua adalah kegiatan pengambilan keputusan bersama. Contohnya nih, ada sekolah. Di sekolah itu biasanya pengambilan keputusannya adalah pemilihan ketua kelas, pemilihan bendahara, pemilihan sekretaris, gitu. Nah, di rumah ini juga bisa ada loh pemilihan di rumah, di masyarakat dan bangsa dan negara. Jadi teman-teman di sini dimohon untuk mengamati setiap perilaku yang ada di sekitar kalian. Gitu. Kita next. Yang keempat adalah evaluasi. Sudah siap teman-teman untuk memulai menjawab soal-soal? Oke, sudah siap semua. Kita lanjut aja langsung ke soal-soalnya. Soal pertama, kegiatan pengambilan keputusan bersama di sekolah adalah pemilihan ketua kelas. Betul, benar, atau salah? Kegiatan pengambilan keputusan bersama di sekolah adalah pemilihan ketua kelas. Menurut teman-teman, benar atau salah? Apa? Benar? Betul, jawabannya adalah benar. Karena yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi, pengambilan keputusan di sekolah itu bisa pemilihan ketua kelas. Soal berikutnya, soal kedua. Pemilihan ketua kelas apakah merupakan contoh perilaku sila pertama? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Pemilihan ketua kelas apakah merupakan contoh perilaku sila pertama? Betul, benar. Jadi pemilihan ketua kelas merupakan contoh perilaku sila pertama. Baik, soal selanjutnya. Soal ketiga, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan bupati, pemilihan wakil rakyat, pemilihan gubernur menurut kalian itu semua merupakan pengambilan keputusan yang mana? Ada rumah, sekolah, masyarakat, dan bangsa negara. Menurut teman-teman itu semua keputusan yang mana? Pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan bupati, pemilihan wakil rakyat, dan pemilihan gubernur. Ada yang tahu itu semua pemilihan yang mana? Pengambilan keputusan yang mana? Iya, siapa yang mau jawab? Apa? Bangsa dan negara. Iya, betul apa enggak nih? Ada yang jawab lagi? Iya. Jadi pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan bupati dan pemilihan wakil rakyat, pemilihan gubernur adalah merupakan pengambilan keputusan bangsa dan negara. Jadi jawabannya adalah benar. Baik. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami tentang materi pada hari ini dan teman-teman juga bisa belajar lagi di rumah untuk selalu memahami materi-materi yang sudah diberikan supaya kita semua bisa selalu menjadi orang yang baik, orang yang pintar dan
bisa membanggakan orang tua pastinya, betul. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Jadi, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.